Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Kami dari kelompok 10 kelas 2 KS1 yang beranggotakan Mahbubillah dengan NIM 222011569, Silvina Halim dengan NIM 222011479, dan saya sendiri Hafiz Yursan Manuel Suraforsyah dengan NIM 222011565. Kami di sini akan membahas mengenai integrasi numerik dengan metode midpoint atau titik tengah. Bagian pertama adalah teori. Jadi, misalkan di dalam bidang kartesius terdapat sebuah grafik dengan fungsi y sama dengan fx yang dibatasi oleh x0 dan x1, maka integral fx dx dengan batasan x0 dan x1 merupakan integral tentu dan hasilnya menghampiri luas di bawah kurva. Jarak antara x0 dan x1 adalah h. Karena dengan kaidah titik tengah, maka tengah-tengah x0 dan x1 adalah x setengah. Luas di bawah kurva dapat digunakan dengan pendekatan persegi panjang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas dari persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Panjangnya adalah fx tengah tadi dan lebarnya adalah h. Maka integral fx dx dengan batasan x0 dan x1 menghampiri h kali fx tengah. Nah, ini adalah untuk satu segmen, di mana h-nya adalah x1 kurangi x0 bagi 2, dan x tengahnya adalah x0 ditambah h per 2. Lalu bagaimana jika segmennya lebih dari 1? Nah, di sini kita punya batasan x0 dan xn. Kita misalkan x0 adalah a dan xn adalah b untuk mempermudahnya. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat banyak segmen. Nah, misal segmen pertama memiliki batas x0 dan x1, segmen kedua x1 dan x2, dan seterusnya hingga segmen akhir dengan batas xn-1 dan xn. Untuk mendapatkan luas kurva dapat dengan menjumlahkan segmen yang ada seperti sebelumnya. Integral dengan batas x0 dan x1 fx dx ditambah integral x1 dan x2 fx dx dan seterusnya. Nantinya akan diperoleh bahwa integral fx dx dengan batasan a dan b akan menghampiri nilai h dikali sigma fi ditambah setengah, di mana i-nya dimulai dari 0 hingga n-1. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal dari integrasi numerik untuk metode titik tengah. Jadi contoh soalnya, gunakan metode titik tengah untuk mengestimasi integral dari 0 sampai 1 untuk x kuadrat menggunakan 4 subinterval. Lalu hitung juga grad mutlak dari estimasi tersebut. Jadi tadi kan interval dari integral yang kita cari adalah 0 sampai 1 dengan banyak subinterval adalah 4. Maka panjang dari setiap subinterval adalah 1 dikurangi 0 dibagi 4, yaitu 0,25. Lalu kita buat subinterval. Jadi kan subintervalnya ada 4 ya di soal. Jadi 0 sampai 0,25, terus 0,25 sampai 0,5, 0,5 sampai 0,75, dan terakhir 0,75 sampai 1. Nah, di setiap subinterval ini kita cari titik tengahnya. Cara mencari titik tengah yaitu 0,25 ini batas atas ditambah batas bawah 0 dibagi 2, jadi 0,25 ditambah 0 hasilnya 0,125. Begitu seterusnya sampai subinterval terakhir. Lalu setiap titik tengah ini kita cari nilai dari fx-nya. Jadi 0,1, jadi kan fx-nya x kuadrat, jadi 0,125 dikuadratkan hasilnya 0,015625. Begitu seterusnya sampai subinterval terakhir. Lalu setiap nilai fx dari titik tengah ini kita kalikan dengan nilai h yang tadi kita cari. Jadi 0,25 dikalikan dengan 0,015625. Hasilnya adalah 0,003906. Begitu seterusnya untuk setiap subinterval. Jadi kalau kita gambarkan dalam grafik ya seperti ini. Jadi subinterval pertama 0 sampai 0,25 dengan titik tengah 0,125. Terus 0,25 sampai 0,5 titik tengahnya 0,375. Lalu 0,5 sampai 0,75 titik tengahnya 0,625, dan terakhir 0,75 sampai 1 titik tengahnya 0,875. Lalu jumlahkan setiap
hasil perkalian H dikalikan dengan Fx ini. Hasilnya adalah 0,328125. Ini adalah hasil estimasi dari integrasi numerik untuk metode titik tengah. Lalu kita cari garis mutlak. Garis mutlak adalah nilai eksak, jadi nilai asli dari integral 0 sampai 1 untuk x kuadrat dikurangi hasil estimasi, dikurangi 0,328125. Jadi 1/3 dikurangi 0,328125, hasil garis mutlaknya adalah 0,00528. Demikian contoh soal dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Saya Muhammad Robomila pada kali ini akan menjelaskan tentang program R yang saya buat untuk memecahkan kasus yang telah dipecahkan oleh teman saya Vina sebelumnya dengan cara manual. Pada saat ini saya membuat program R untuk memecahkan kasus tadi. Kasusnya tadi ini memecahkan integral tentu menggunakan metode midpoint. Nah, jadi di sini sudah ditentukan bahwa fungsi dari integralnya adalah x pangkat 2 atau x kuadrat dengan interval lowernya 0 dan uppernya 1. Nah, saya akan menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Jadi saya membuat di sini metode midpointnya dengan 4 interval. Jadi saya membuat fungsi M4 fung di sini dengan parameter fungsi f, dengan f itu fungsi, lower itu angka lowernya, interval lowernya, dan upper itu variabel upper itu untuk interval upper. Nah, jadi pertama kita mencari h-nya dulu. H-nya itu karena di sini kita menggunakan 4 subinterval ya. Jadi di sini nilai uppernya dikurang lower terus dibagi 4. Nah, di sini kita mencari juga menentukan atau mencari nilai dari masing-masing titik interval. Ini interval yang pertama ya, x1 dan y1, yang dimana intervalnya itu dimulai dari 0. Jadi x1-nya 0, terus tuh karena step value-nya hanya itu sudah ditentukan, sudah dicari, jadi di sini tinggal ditentukan bahwa y1 itu h, karena itu intervalnya interval itu h, jarak interval itu adalah step value h. Nah, sampai seterusnya. Nah, setelah itu di print. Nah, kita jalankan dulu ya. Baik, nah di sini sudah jelas bahwa interval pertama itu 0 sama dan 0,25 sampai 0,5 sampai 0,75 sampai 1. Ini sudah sesuai ya sama yang ada di pemecahan kasus secara manual ya, sesuai. Nah, setelah itu kita akan mencari midpoint dari masing-masing subinterval. Nah, ini kedua interval itu, upper dan lower dari masing-masing subinterval itu dikurang, dicari selisihnya dan dibagi 2. Setelah itu ditambah oleh lower dari masing-masing subinterval. Nah, setelah itu didapatkan midpoint dari masing-masing subinterval. Nih, midpoint dari masing-masing interval nih, yang subinterval yang pertama 0 sampai 0,25 itu mempunyai midpoint 0,125. Yang subinterval kedua 0,25 sampai 0,5 mempunyai titik tengah 0,375 dan sampai seterusnya. Nah, di sini juga saya print step value hanya 0,25. Setelah midpoint ditemukan, kita mencari nilai dari fx, nilai
dari masing-masing fungsi yang telah dimasuki oleh masing-masing midpoint dari masing-masing subinterval. Nah, didapatkan nilai dari masing-masing fx itu 0,015, 625 sampai seterusnya. Dan masing-masing fx tersebut dikali dengan step value h, maka didapatkan nilai berikut. Setelah didapatkan nilai ini, nilai h dikali masing-masing fx, itu dicari nilai aproksimasinya. Nilai aproksimasinya sebenarnya tinggal ditambahkan aja seluruh nilai fx ini. Ini semua nilai fx dan mencari nilai aproksimasi ini mencarinya menggunakan perorangan for. Nah, jadi di sini saya lupa mengingatkan bahwa sebelum melakukan perulangan for, kita membuat vektor kosong dulu. Jadi di sini saya buat vektor indeks, nggak vektor kosong sih, vektor yang isinya semua midpoint dari masing-masing subinterval yang sudah kita cari tadi. Sudah dimasukin ke dalam vektor indeks ini. Nah, baru perulangan for-nya itu menggunakan vektor indeks tadi. Jadi mengulang sampai i sebagai indeks adalah i. Jadi perulangan ini akan mengulang terus sampai semua sudah dijalankan, semua variabel ini, midpoint 1, midpoint 2 dan seterusnya itu sudah dijalankan fungsinya. Begitu pula dengan nilai aproksimasinya. Nah, di sini kita akan mencari nilai eksak dari integral tentunya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi dari R. Ini ada dalam package stats. Teman-teman bisa install dulu, atau ini kalau nggak salah package stats itu nggak perlu diinstal karena udah langsung terinstall di R-nya. Dan perlu diperingatkan lagi, fungsi integrate ini sebenarnya mempunyai absolute error juga, tapi di sini absolute errornya itu sebenarnya ini nilai aproksimasi juga ini integralnya, tapi absolute errornya itu 0,00000. Jadi lumayan akurat ini nilai aproksimasinya. Jadi di sini saya anggap ini hasil integral yang dihasilkan oleh fungsi ini nih, itu merupakan nilai eksak karena hasilnya sendiri sudah sama dengan pencarian secara manual, 0,33 atau 1/3. Jadi udah dicari nilai eksaknya. Nah, galak mutlaknya tinggal dikurangi tadi, nilai eksak dikurangi nilai aproksimasi dimutlakkan, maka didapatkan hasil segini. Jadi nilai aproksimasinya 0,328125, nilai eksaknya 0,333 atau 1/3, dan nilai galat mutlaknya 0,052. Sudah sama seperti nilai pencarian manual tadi yang dilakukan oleh teman saya, Vina. Nah, jadi segitu saja video saya pada kali ini. Mohon maaf apabila kelompok kami melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.